Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfain Dzulkarnain. NIM saya 3418025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pada masa kekhalifahannya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang kalian ketahui, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu khalifah yang dimana beliau menggantikan atau berkuasa pada masa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Utsman sendiri mempunyai nama, yaitu Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah, dan beliau merupakan anak dari pasangan Affan bin Arwa. Utsman sendiri lahir pada tahun 576 Masehi yang bertepatan di kota Taif. Dan beliau merupakan keturunan keluarga dari kabilah Umayyah, suku dari Quraisy. Utsman sendiri mempunyai gelar atau diberi gelar yaitu Dzunurain, yang sangat dihormati. Karena apa? Karena beliau menikahi kedua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kenapa? Itulah mengapa beliau diberikan gelar Dzunurain. Terus sebelum Utsman bin Affan masuk Islam, itu beliau dikenal dengan pribadi yang jujur, cerdas, soleh, dermawan, dan merupakan salah seorang pedagang kaya raya di Mekah pada saat itu. Dan ketika beliau beranjak berumur 34 tahun, dan saat beliau meluk Islam bersama dengan sahabat lainnya yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Utsman merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan seorang penulis wahyu yang turun pada masa itu, pada masanya Utsman bin Affan. Yang alhamdulillah sekarang Al-Quran dibuka menjadi seperti sekarang, yang awalnya hanya bentukan lembaran-lembaran saja. Dan dari Rasulullah SAW sendiri, Utsman bin Affan itu diberi atau mendapat jaminan langsung sebagai ahlul jannah atau ahli surga. Dan setelah kekhalifahan Umar bin Khattab selesai, pergantian kekhalifahan dipegang oleh Utsman bin Affan. Jadi ketika Umar bin Khattab gugur, yaitu ketika beliau sedang melaksanakan sholat subuh dan beliau ditusuk oleh salah seorang Quraisy, itu sempat 3 hari kedudukan itu tidak ada yang menempati. Jadi akhirnya Utsman lah yang memegang kekhalifahan atau pergantian kekhalifahan itu. Terus selepas kekhalifahan Umar bin Khattab, itu ada beberapa sahabat yang masuk dalam kandidat kekhalifahan selain Utsman bin Affan, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Awam, dan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka semua disebut ahlul hali wal aqdi. Apa itu halul ahli wal aqdi? Halul ahli wal aqdi itu yaitu seseorang atau orang yang mempunyai kedudukan untuk menentukan dan memutuskan atas nama warga atau atas nama umat. Dan dari beberapa kandidat yang dipilih, itu hanya itu yang terpilih yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib saja. Hal ini membuktikan bahwa menggantikan seorang sosok pemimpin yaitu melalui pemusyawaratan sahabat senior yang terbaik di antaranya. Dan pada masa pembayatan, Utsman bin Affan berpidato di depan kaum muslim. Beliau mengatakan, "Alhamdulillah, wahai para manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dunia yang telah diberitakan kepada kita oleh Allah bahwa ia hanya permainan, hiburan, penghias.
keangkuhan di antara kalian dan berbanyak harta dan anak. Seperti hujan lebat yang membuat orang kafir terlena kepada tumbuhan yang tumbuh, kemudian hari berubah menguning dan hancur. Di akhirat nanti ada 3 hal. Yang pertama siksa Allah yang sangat pedih, pengampunan dan ridhonya. Dan tiada kehidupan dunia kecuali hanyalah kenikmatan. Yang menipu hamba yang paling baik adalah orang yang menyerah dan menyadarkan diri pada Allah dan kitabnya waktu di dunia. Yang dimana maksudnya yaitu kita sebagai umat Islam itu jangan terlena oleh dunia, jangan terlena oleh kenikmatan-kenikmatan dunia yang dimana sifatnya itu hanya sementara. Dan ketika kita menikmati keindahan dunia dalam artian hingga kita lalai dengan akhirat atau lalai dengan Allah atau lalai dengan kitab-kitab Allah, itu ingat di akhirat itu ada 3 hal yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, yaitu siksa Allah yang sangat pedih, pengampunannya dan ridhonya Allah. Utsman bin Affan menjabat kekhalifahan semenjak 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Dan di mana pada masa kekhalifahan tersebut Utsmanlah yang paling lama dalam menjabat sebagai kekhalifahan, yaitu 12 tahun. Dan dalam pemerintahannya banyak diwarnai fitnah-fitnah yang tidak benar mengenai pemerintahannya. Dan tokoh di balik fitnah itu adalah Abdullah bin Sabah. Ia menuduh Utsman dengan tuduhan bahwa lebih mengutamakan keluarganya dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang secara kualitas mempunyai tingkat yang baik sebenarnya. Dan pengangkatan saudara-saudara itu adalah dilakukan karena pertimbangan keahlian pengabdian mereka. Padahal Utsman pernah berkata seperti ini, "Aku tidak mengangkat seorang pun kecuali Rasulullah SAW pernah mengangkatnya." Namun karena Utsman bin Affan sangat familiar membuat dampak yang kurang baik karena munculnya nepotisme dalam pemerintahan Utsman, kemudian banyak mengangkat pejabat-pejabat dari keluarga sendiri dan kurang mengkoordinir pejabat dari luar, beliau telah banyak memberikan harta kepada kerabatnya. Dan dalam manajemen pemerintahannya, Utsman menempatkan beberapa anggota keluarga dekatnya menduduki jabatan publik strategis. Hal ini memicu penilaian ahli sejarah untuk menekankan telah terjadinya proses dan motif nepotisme dalam tindakan Utsman tersebut. Adapun daftar keluarga Utsman dalam pemerintahan yang dimaksud sebagai alasan motif nepotisme tersebut, kenapa kok Utsman memilih keluarganya sendiri gitu kan? Yaitu yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Syam. Yang kedua, pemimpin Bashrah Abu Musa al-Asy'ari diganti oleh Utsman dengan Abdullah bin Amir, sepupunya Utsman. Yang ketiga, pemimpin Kufah Sa'ad bin Abi Waqqas diganti dengan Walid bin Uqbah, saudara tiri Utsman. Yang keempat, pemimpin Mesir yaitu Amr bin As diganti dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abu Surah, yang masih saudara angkat dengan Utsman. Yang kelima, Warwah bin Hakim, sepupu sekaligus iparnya Utsman. Yang keenam, Khalifah ditulis sebagai koruptor dan nepotis dalam kasus pemberian dana khusus 1/5 harta dari rampasan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah, kepada Marwah bin Hakam dan juga kepada Haris bin Hakam. Dan salah satu bentuk rasionalis menyebutkan bahwa Utsman mengangkat wali-wali negeri dari pihak keluarga untuk alasan memperkuat wilayah kekuasaannya melalui sisi personal yang telah dijelaskan karakteristiknya. Itu akhirnya mengundang banyak nepotisme tentang kandidat-kandidat yang telah Utsman pilih sebagai pejabat dari kalangan keluarganya pribadi. Terus yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib. Seperti yang kita ketahui, dia adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf dan ibunya Fatimah binti As'ad binti Hashim bin Abdi Manaf. Jadi dari pihak ayah maupun ibunya, Ali adalah keturunan Bani Hashim.
Dan untuk meringankan beban Abu Thalib yang kali itu mempunyai anak yang lumayan banyak, Rasulullah SAW mengasuh Ali. Selanjutnya Ali tinggal bersamanya di rumah Nabi Muhammad dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Ali dilahirkan dalam Ka'bah 23 tahun sebelum Hijriah dan mempunyai nama kecil Haidarah atau Haidoroh. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil Ali telah menunjukkan pemikiran yang kritis dan brilian, kesederhanaan dan kerendahan hatian, ketenangan dan kejelasan dari kehidupan Ali yang bersumber dari Al-Quran dan wawasan yang luas membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah SAW lainnya. Dan kedekatan Ali dengan keluarga Rasulullah itu semakin erat ketika ia menikah dengan putri bungsu Rasulullah, yaitu Fatimah. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Ali bin Abi Thalib telah memberikan saham sebesar dalam tersebarnya Islam. Di antara sumbangan terbesar itu adalah kesediaannya menggantikan Rasulullah SAW tidur di kamarnya untuk mengelabui para pengepung yang ingin membunuh Rasulullah dengan resiko apapun, termasuk kemungkinan Ali akan terbunuh. Dengan cara itu Rasulullah dan Abu Bakar berhasil kabur, berhasil melarikan diri, dan beliau bersembunyi di Gua Tur selama beberapa hari dan selanjutnya meneruskan hijrahnya ke Madinah. Itu bukan satu-satunya bukti keberanian Ali ketika perang. Itu bukan salah satu bukan salah satu keberanian Ali saja pada saat itu. Keberanian Ali juga pada saat perang Badar, dan kaum Quraisy mengeluarkan tiga jagoan perangnya, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dengan segala keberaniannya, Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Haris dan Hamzah bin Abdul Muthalib maju ke medan untuk menerima tantangan perang tanding dari pihak Quraisy. Dan tanpa kesulitan yang berarti ia berhasil membunuh Walid bin Utbah, musuhnya. Pada saat itu Ali berhasil membunuh musuhnya yaitu Walid bin Utbah. Hamzah juga berhasil membunuh Syaibah, sedangkan Ubaidah terputus kakinya disambar senjata Utbah. Ali dan Hamzah segera melompat menyerang Utbah sehingga ia tewas di tangan dua jagoan Islam itu. Adapun Ubaidah hanya mampu bertahan sekitar 4 atau 5 hari setelah perang Badar, dan ia pun mati syahid di daerah Sofro. Ketika Utsman bin Affan syahid di tangan para pembunuhnya, kursi kekhalifahan kosong selama 2 atau 3 hari. Banyak orang, khususnya mereka yang berada di Madinah kala itu, mendesak Ali untuk menggantikan posisi Utsman. Ketika para sahabat Rasulullah SAW meminta dengan sangat terpaksa Ali menerima jabatan sebagai khalifah yang keempat. Jadi khalifah yang keempat itu Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan gugur, jadi Ali menggantikannya karena sangat terpaksa mengikuti keinginan dari sahabat Rasulullah SAW. Dan sepeninggal Utsman, Ali bin Abi Thalib menanggung beban yang cukup berat. Di satu pihak, ia harus membersihkan para penjilat yang selama ini mengaruhi Utsman. Di satu sisi juga, ia harus mengusut tuntas kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Ali benar-benar dihadapkan pada permasalahan yang besar. Yang ia hadapi saat itu bukan musuh yang kuat yang bisa dikalahkan dengan tajamnya pedang, bukan pula pasukan yang besar yang bisa ditaklukkan dengan strategi jitu, tetapi benar-benar permasalahan pelik. Di tengah permasalahan itu, akhirnya Ali memutuskan untuk memulai penataan pemerintahan baru yang bermasa depan cerah. Namun usahanya membuat penyegaran di pemerintahan dengan memberhentikan seluruh gubernur yang pernah diangkat Utsman pada masa itu, sehingga memicu konflik yang baru. Itu dia sejarah singkat dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang mungkin kurang pas. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.